kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pengembangan sistem pengaduan dan aspirasi mahasiswa berbasis web dengan integrasi chatbot AI Gemini. Di sini kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Ahmad Yusuf Al-Fahis, dari sini Paramita Purba dengan saya sendiri juga Gloria Citra Siana Raja Gugup dan Sabrina Akfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Banyak mahasiswa merasa aspirasinya tidak terdengar akibat sistem pengaduan kampus yang lambat dan juga sistem pengaduannya yang manual dan tidak transparan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepuasan dan partisipasi mahasiswa terhadap layanan kampus. Nah, berikut ini peluang solusi digital. Dengan kemajuan teknologi informasi dan kecerdasan buatan, kampus dapat mengembangkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan efisien. Nah, disinilah sistem pengaduan berbasis web yang terintegrasi chatbot AI menjadi salah satu solusi potensialnya. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem pengaduan berbasis web yang mempermudah mahasiswa dalam menyampaikan keluhan atau saran, serta meningkatkan layanan kampus dengan dukungan chatbot AI Gemini yang responsif. Nah, metode penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama studi literatur dengan mengkaji teori sistem informasi, chatbot dan AI Gemini. Yang kedua, analisis kebutuhan dengan analisis mahasiswa butuh akses mudah dan respons cepat. Admin butuh fitur untuk pengelolaan. Yang ketiga, desain sistem dengan membuat antarmuka dashboard mahasiswa dan admin serta alur chatbot. Yang keempat yaitu implementasi. Web dibangun menggunakan HTML, CSS, PHP, MySQL dan chatbot menggunakan API Gemini. Yang terakhir itu pengujian dengan menggunakan black box testing untuk memastikan fitur berjalan sesuai dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desni Paramita Purba dengan NIM 4231250014. Selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tampilan mahasiswa. Antarmuka mahasiswa pada sistem dirancang agar sederhana, intuitif, dan mudah diakses. Mahasiswa dapat melakukan login ke dalam sistem, mengisi forum pengaduan atau aspirasi dengan memilih kategori yang sesuai seperti fasilitas kampus, akademik, UKM, atau lainnya, serta menyampaikan pesan secara langsung. Setelah pengaduan dikirim, mahasiswa dapat melihat riwayat pengaduan mereka di dashboard, termasuk status terkini seperti diproses, diterima, atau ditolak. Desain ini bertujuan memberikan pengalaman pengguna yang aman dan efisien, sehingga mahasiswa dapat menyampaikan keluhannya kapanpun dengan mudah. Selanjutnya itu tampilan admin. Tampilan untuk admin ini dirancang untuk memudahkan dalam mengelola, memantau, dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Melalui dashboard, admin dapat melihat daftar semua pengaduan yang dikirim oleh mahasiswa, lengkap dengan kategori, isi pesan, dan status masing-masing. Admin juga memiliki fitur untuk mengubah status pengaduan menjadi diterima, diproses, atau ditolak, serta dapat menambahkan catatan atau tanggapan secara langsung. Sistem juga dilengkapi dengan fitur filter dan pencarian, sehingga memudahkan admin dalam menemukan pengaduan tertentu secara cepat dan akurat. Dengan tampilan ini, proses pelayanan pengaduan menjadi lebih terorganisir dan transparan. Selanjutnya itu fitur chatbot AI Gemini, di mana fitur unggulan dalam sistem ini adalah integrasi chatbot berbasis AI yang menggunakan API Gemini. Chatbot ditampilkan dalam bentuk bubble chat yang aktif di seluruh halaman web dan dapat diakses kapan saja dengan teknologi NLP atau Natural Language Processing. Chatbot mampu memahami maksud dari pertanyaan mahasiswa dan memberikan respon otomatis yang cepat dan relevan. Misalnya, ketika mahasiswa bertanya mengenai prosedur pengaduan atau jam operasional kampus. Nah, chatbot ini akan langsung memberikan jawaban yang sesuai. Jika pertanyaan tidak dapat dijawab atau di luar cakupan, chatbot akan mengalihkan pengguna ke forum pengaduan agar bisa ditindaklanjuti oleh admin. Selanjutnya, hasil pengujian sistem, di mana sistem ini diuji menggunakan metode black box testing untuk memastikan seluruh fungsionalitasnya itu berjalan dengan baik. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa mahasiswa dapat melakukan login dan pengajuan pengaduan tanpa kendala. Setiap pengaduan langsung tersimpan ke dalam sistem dan muncul di dashboard admin. Dan admin dapat dengan mudah mengelola keluhan, mengubah statusnya, dan memberikan tanggapan. Nah, chatbot juga berhasil menjawab berbagai pertanyaan umum dengan respon yang cepat dan tepat. Ketika menerima input yang tidak sesuai, chatbot mampu mendeteksinya dan menginstruksikan pengguna untuk membuat pengaduan resmi, menunjukkan bahwa sistem telah dirancang dengan baik untuk menangani berbagai skenario.
Selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dalam sistem pengaduan dan aspirasi mahasiswa yang dikembangkan dalam penelitian ini telah berhasil meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam menyampaikan keluhan di lingkungan kampus. Integrasi chatbot AI terbukti memberikan nilai tambahan signifikan melalui respon otomatis yang tersedia secara 24/7. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi kapanpun tanpa harus menunggu jam kerja. Dan pihak kampus dapat menindaklanjuti secara lebih cepat dan terstruktur. Dan sebagai sarannya, pengembangan selanjutnya sebaiknya mencakup penambahan fitur analitik untuk menganalisis pola pengaduan secara otomatis, serta integrasi dengan sistem akademik kampus seperti SIAKAD agar lebih terpadu. Selain itu, uji coba sistem sebaiknya diperluas ke berbagai fakultas untuk menilai daya tahan dan skabilitas sistem di lingkungan nyata. Baik, untuk penelitian yang kami angkat itu dengan judul Pengembangan Sistem Pengaduan dan Aspirasi Mahasiswa Berbasis Web dengan Integrasi Chatbot AI Gemini. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengaduan dan aspirasi mahasiswa berbasis web yang terintegrasi dengan chatbot berbasis AI menggunakan API dari Gemini. Sistem kami dirancang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus, khususnya dalam penyampaian keluhan dan aspirasi secara online. Untuk latar belakang kami melakukan penelitian kali ini adalah bahwa sistem pengaduan mahasiswa yang masih kurang efektif, lambat, dan kurang transparan. Untuk menjawab permasalahan ini, kami mengembangkan sistem pengaduan berbasis web yang dilengkapi dengan chatbot cerdas berbasis AI. Tujuannya adalah untuk mempermudah mahasiswa menyampaikan keluhan dan aspirasi secara cepat, efisien, dan juga bisa diakses kapan saja. Harapannya adalah bahwa sistem yang kami buat ini dapat meningkatkan layanan kampus dan menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Untuk metode yang kami gunakan ini, kami menggunakan metode research and development dengan pendekatan prototyping. Untuk studi literatur, kami melakukan untuk memahami sistem web, chatbot, dan juga interaksi dari API Gemini. Yang kedua, kami melakukan analisis kebutuhan dari sisi mahasiswa, admin sebagai pihak kampus, dan juga chatbot. Yang ketiga, kami melakukan desain meliputi tampilan web, arsitektur sistem, database, dan alur dari si chatbot. Yang keempat itu, kami mengimplementasikan HTML, CSS, PHP, MySQL, dan juga integrasi chatbot menggunakan API Gemini. Lalu yang terakhir, kami melakukan pengujian menggunakan black box testing untuk memastikan bahwa semua fitur yang ada pada sistem kami itu dapat berjalan dengan baik. Untuk hasil dan pembahasan itu adalah bahwa sistem kami itu setelah diuji itu menghasilkan prototipe yang baik dan menghasilkan hasil yang menyajikan. Nah, di sini pertama kita akan melihat pada bagian tampilan termuka mahasiswa. Di situ ada tampilan login portal. Di sini kita bisa memasukkan NIM dan juga sandi kita. Jika belum, kita bisa mendaftar. Nah, di sini ada tampilan dashboard mahasiswa. Di sini ada total pengaduan yang telah diselesaikan dan total pengaduan yang masih dalam proses. Nah, di sini selanjutnya ada tampilan form pengaduan. Di sini kita bisa memasukkan judul dari pengaduan kita dan isi dari pengaduan yang ingin kita sampaikan. Lalu di sini ada tampilan yang termuka dari si admin. Di sini ada total pengaduan yang diterima oleh admin, yang diselesaikan, dan juga yang masih dalam proses. Di sini ada tampilan dari si pengadu di yang termukanya admin. Di sini ada NIM-nya si pengadu, namanya, judul dari aduannya, isi dari aduannya, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada tampilan detail dari pengaduan pada admin. Nah, penelitian kami ini menghasilkan bahwa sistemnya itu berjalan menggunakan alur pengelolaan yang jelas dari pengiriman oleh mahasiswa, penerimaan oleh sistem, notifikasi ke admin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk integrasi fitur chatbot AI atau API Gemini, di sini chatbot yang kami gunakan ini disematkan dalam antarmuka web sebagai ikon pesan kecil yang dapat diakses dari halaman utama dan dashboard mahasiswa. Nah, ini chatbotnya ada di sini. Lalu ini ada tampilan bubble chatbot pada website. Nah, lalu di sini ada tampilan contoh percakapan. Nah, di sini membuktikan bahwa chatbot yang kami rancang itu memberikan respon cepat dan informatif. Ketika mahasiswa atau kita mengajukan pertanyaan umum, maka chatbot akan memproses pertanyaan tersebut menggunakan NLP yang didukung oleh API Gemini dan memberikan jawaban yang relevan. Nah, penggunaan dari API Gemini ini untuk memberikan kemampuan dari NLP yang canggih kepada chatbot.
Nah, selanjutnya hasil dari pengujian kami menggunakan black box testing itu, fitur-fitur yang telah kami buat pada sistem itu menghasilkan hasil yang baik, seperti autentifikasi pengguna bahwa mahasiswa itu dapat melakukan registrasi dan juga login. Ada pengiriman pengaduan yang kita kirim itu berhasil diterima oleh si admin, pengelola admin yang dapat mengubah status dari pengaduan kita. Ada respon chatbot yang dapat merespon si pengguna dengan baik. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian kami ini bahwa sistem pengaduan dan aspirasi berbasis web yang kami kembangkan terbukti efektif membantu mahasiswa menyampaikan keluhan dengan cepat dan tertata. Integrasi chatbot AI dengan menggunakan API Gemini ini juga berhasil memberikan respon yang otomatis dan bermanfaat, serta sistem yang telah kami buat ini teruji dapat berjalan dengan baik. Untuk sarannya itu, kami berharap sistem yang kami buat ini diintegrasikan dengan sistem kampus seperti si AKAD agar dapat berjalan lebih optimal. Di sini untuk daftar pustaka yang kami gunakan itu, kami menggunakan ada 10 jurnal. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website yang sudah kami buat, yaitu website portal aspirasi Universitas Nusantara. Untuk si websitenya ini kami menggunakan 3 tabel utama di database-nya, yaitu tabel chatbot, tabel pengaduan, dan juga tabel user. Ini dia. Ya. Gitu. Dia. User. Oke. Apa sih fungsi si chatbot history ini? Chatbot history ini fungsinya untuk menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh si mahasiswa ataupun admin di tampilan dashboard mereka. Kenapa di dashboard mereka? Karena untuk si chatbotnya ini ada di bagian dashboard. Dan untuk di pengaduan, bergunanya untuk menyimpan data-data pengaduan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dan untuk data user itu menyimpan data-data admin dan juga data-data dari mahasiswanya. Oke. Ini untuk tampilannya. Ini dia sudah usulnya. Ini ya tampilannya nih untuk keunggulan sistem kami apa segala macam. Oke, selanjutnya untuk seperti yang kalian lihat di sebelah kanan pojok kanan bawah ini, itu ada pesan logo pesan. Itu dia. Ini adalah chatbotnya. Di sini kita bisa kasih pertanyaan, misalnya cara menggunakan website ini. Nah, ini dia. Apa sih fungsinya chatbot ini? Chatbot ini berfungsi sebagai pemandu aja, sebagai pemandu di dalam website ini. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih belum mengerti cara penggunaannya, bisa ditanya di sini. Oke. Selanjutnya kita daftar dulu ya. Daftar, ini tampilan daftarnya. Kita kasih misalnya NIM-nya. NIM-nya ini harus 10 angka. Kita kasih nama misalnya Burhan, emailnya misalnya Burhan juga. Namanya bisa misalnya Burhan gitu kan. Burhan 1234. Nih. Burhan 1234 ini. Tuh, bisa daftar. Kita sekarang langsung dia ya. Dia udah langsung tersimpan ya. Langsung masuk ke tempat login. Mana sih kita buktinya kalau dia udah masuk? Kita lihat di sini. Kita di usernya. Nah, udah tersimpan Burhan. Tuh dia, udah tersimpan Burhan ya. Oke. Kita kasih di sini misalnya kita masuk ke tempat Burhan, kita kasih Burhan 1234, kita masuk. Oke, masuk. Sampai datang Burhan. Oke. Nah, ini seperti yang saya bilang, chatbotnya ada di dashboard mahasiswa. Dashboard mahasiswa ini dia. Nah, ini bisa tanya. Kita tanya aja misalnya cara membuat aspirasi di ini gitu. Nah, tidak langsung dijelaskan oleh dia. Pertama kamu masuk dulu ke akun Anda, login. Betul sebelah apa ada halaman aspirasi itu ya. Ada isi formulir ya. Oke, selanjutnya cara di sebelah kiri ada sidebar. Sidebarnya itu ada buat pengaduan, riwayat pengaduan, dan pengaturan profil dan juga keluar. Oke. Untuk buat pengaduannya bisa kita pencet mana aja, bisa di sini pun bisa kita pencet. Setelah kita buat pengaduannya fasilitas kampus gitu kan. Kita buat di sini pengaduannya, tambahkan tempat tambahkan biliar gitu kan. Biliar di kampus. Kita kirim. Oke, pengaduan berhasil dikirim. Oke, kita lihat di sini. Biliar di kampus, kita lihat detailnya. Oke. Sudah tersimpan ya. Ini tuh ada di sidebar
lewat pengaduan. Nah, jadi ya. Oke. Di pengaduan profil kita bisa mengganti sandi kita. Misalnya sandi kita tadi kan Burhan ya, Burhan 1 2 3 4. Ini ya. Kita mau buat yang lebih susah sandi kita kan. Misalnya ini sandinya gini gitu. Acak-acak lah gitu ya. Acak. Lalu kita apakan sesuai sama apanya. Oke, seperti ini. Kita simpan perubahan. Nah, itu dia. Langsung tersimpan. Cara tahu tersimpannya kayak mana? Kita lihat aja, kita keluar. Kita masuk, kita kita coba pakai kata sandi yang sebelumnya, kita Burhan ya. Burhan 1 2 3 4 gitu. Nah, dan kita masuk, password salah. Kenapa passwordnya bisa salah? Karena tadi emang udah kita ganti. Nah, coba kita masuk sesuai dengan sandi yang sudah kita buat tadi. Nah, itu dia. Misalnya kan kita tadi kan password kita kan salah ya. Misalnya kita lupa kata sandi gitu kan. Bisa aja kita pencet lupa kata sandi. Kata sandi. Kita masukkan NIM kita. Ini untuk emailnya apa? Burhan, kan? Kita verifikasi. Oke. Password barunya mau yang mana? Password yang sebelumnya ya kan lebih enak. Kan? Burhan 1 2 3 4 gitu. Nah, itu kita sesuaikan sama ininya, kita print, kita kasih password. Nah, password kita set, kita kembali login. Kita masuk ini, kita pakai si Burhan 1 2 3 4, kita masuk. Oke, berhasil. Oke. Setelah itu kita lihat tampilan si admin. Untuk adminnya saya sudah buat nomor induknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Untuk kata sandinya admin 1 2 3. Kita masuk. Nah, jadi ini ada tampilan si admin. Ini dia. Untuk tampilan admin juga bisa melakukan membuat chatbot. Ini dia. Jadi si admin juga bisa menggunakan si chatbotnya ini. Tuh, bisa. Di mana saya bisa melihat detail pengaduan mahasiswa. Nah, dia langsung jelaskan. Jadi kamu masuk dulu. Setelah itu kamu lihat daftar pengaduan. Nanti di daftar pengaduan itu ada, kamu pilih pengaduan yang ingin dilihat. Itu dia. Langsung dia. Kita daftar pengaduan di sini ya, daftar pengaduan. Nah, rupanya ini ada daftarnya. Itu dia. Jadi di daftar pengaduannya ini kita bisa langsung mengganti statusnya. Misal ini kan statusnya masih di pending ya, masih di tunggu. Misalnya nih, misal kita sebagai admin, oh si kawan ini mau minta biliar. Otomatis kalau saya tolak. Saya tolak kamu langsung, oke. Untuk melihat detailnya, detail pengaduannya bisa kita lihat nih. Ini kan ada lambang mata nih. Kita pencet aja. Ini nah detail pengaduannya. Itu dia. Status ditolak. Itu dia. Kembali. Ini manajemen user. Untuk manajemen user, ini bisa kita apa-apakan aja user misalnya. Untuk si user ini mau kita hapus. Bisa, kita hapus aja. Apa Anda yakin untuk menghapus user ini? Yakin? Oke. Kita hapus. Kita cek di database. Kita reload database-nya. Kita lihat, oh betul sudah terhapus yang sudah habis. Oke. Sekarang bisa kita tambahkan lagi misalnya si nomor tadi ini ya. Sudah habis, emailnya 023. Passwordnya Medan 8. Role-nya jadi. Ya kan Medan 12, role mahasiswa, kita simpan. Kita leave. Nah, user masih ditambahkan. Kayak mana cara kita tahu kalau user udah bisa tambahkan? Bisa kita lihat dari sini. Nah, user juga bisa kita lihat di database. Nah, database juga ada nih. Nah, itu dia. Sudah ada ya. Itu dia. Oke, kita lihat untuk melihat detail laporan. Untuk detail laporan seperti ini, ID-nya ini otomatis bisa suka hati dari programnya ya. Oke. Ini juga bisa kita hapus kalau misalnya mau hapus, bisa langsung dihapus. Anda yakin? Bisa hapus. Kasih cancel aja lah ya. Misal mau dihapus nih. Hapus. Oke. Tuh, langsung dihapus. Otomatis di tampilannya si mahasiswa tadi juga sudah terhapus. Kita lihat ya. Nah, kita masuk ke tempat si Burhan. Ini Burhan 1 2 3 4. Kita masuk. Nah, loh, kok nggak ada nih tulisannya? Ya iya, karena kan udah dihapus sama si admin. Itu dia. Sekarang kita keluar lagi, kita masuk sebagai admin. Nah, kita pencet admin 1 2 3, kita masuk. Oke. Sir. Nah, ini si Burhan ini kan nanya ya jelas nih. Kita keluarkan aja dah. Kita bisa hapus. Kita hapus. Akhirnya mau hapus user. Hapus aja. Mantap. Hapus aja user. Kita keluar. Oke.
Jadi oke. Jadi ya seperti itulah untuk demonstrasi saya. Oke, terima kasih.